relatif penjual gorengan. Jadi banyak langganan merasa tidak mampu mendapat keuntungan sehingga omsetnya berkurang karena orang juga pasti berubah daya belinya, sehingga pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang kaki lima yang banyak menggunakan minyak goreng pasti omsetnya turun. Toh omsetnya turun seperti itu, yang di pinggir-pinggir jalan, penjual somai, penjual, pokoknya banyak-banyak penjual gorengan pasti merasa kewalahan. Di samping harganya tinggi juga barangnya langka, dan itu otomatis timbal balik itu. Kalau barangnya langka pasti harganya pasti akan naik. Toh, kalau seperti saya sebagai penjual eceran tidak pernah merasa rugi. Kenapa? Karena berapapun harganya yang diambil dari grosir pasti kita tambah karena kita mau untung. Apakah untung 1.000, untung 2.000 rupiah, atau untung berapa, tergantung pengecer, tergantung dari harga yang kita dapatkan dari grosir. Kemudian sebetulnya tidak ada pengaruhnya kalau seperti pengecer itu. Yang merasa itu kewalahan adalah yang konsumen ya akan menggunakan itu minyak goreng. Seperti ibu-ibu rumah tangga yang tadinya misalnya harganya bisa mendapatkan 2 liter, ya akhirnya hanya mendapatkan 1 liter karena harganya tinggi. Sehingga menurut informasi dari banyak tetangga bahwa dia akan mengurangi istilahnya masakan yang sifatnya gorengan, ya. Yang tadinya misalnya menggunakan minyak goreng, akhirnya dia ganti menjadi mentega sebagai alat untuk membantu masakannya, itu tidak menggunakan minyak, hanya menggunakan mentega. Tapi tidak semua bahan yang digoreng itu cocok menggunakan mentega. Karena mentega kan tidak naik harganya. Yang langka itu adalah minyak goreng. Kita tidak tahu dikemanakan itu, ataukah misalnya dijadikan fungsi lain. Siapa tahu karena ada informasi bahwa minyak goreng itu digunakan misalnya menjadi kegunaan lain, kita tidak tahu. Yang jelas kita tidak tahu siapa yang menampung, siapa di mana itu apa, ataukah memang barangnya dari sumbernya memang yang berkurang. Yang jelasnya kesimpulannya saja di sini bahwa kita ini pengecer misalnya tidak akan merasa setur karena bukan kita yang pengguna, minyak goreng. Toh hanya kita istilahnya mengecer berapa harga yang diambilkan dari grosir atau dari usaha-usaha besar. Kita pengecer hanya menambah harganya untuk mendapatkan keuntungan. Apakah kita mau untung 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah atau 3.000 rupiah kan tergantung dari kita. Jadi kalau mau dikatakan apakah pengecer merasa dirugikan atau merasa omsetnya turun, tidak, karena bukan kita yang pengguna. Yang menurun omsetnya itu adalah pengguna minyak. Ya, kita kan hanya memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, istilahnya pedagang, ya. Seperti kasihan itu yang menjual gorengan pasti sangat terasa omsetnya turun, karena di samping harganya yang tinggi juga susah didapatkan itu barangnya, susah didapatkan minyak gorengnya, sehingga tidak ada minyak goreng sekarang yang istilahnya
mereknya lagi menjadi favorit. Ya, tidak seperti dulu bahwa ada merek-merek tertentu yang sangat difavoritkan oleh konsumen. Sekarang tidak, yang penting minyak goreng pasti laku. Toh, pasti laku. Karena tidak bisa menggunakan gorengan, tidak bisa menggunakan air. Karena kalau air digunakan berarti dimasak, bukan digoreng. Iya, itulah. Jadi kalau bertanya bagaimana omsetnya penjual pengecer minyak goreng, kita tidak bahas. Hanya barangnya terkadang kalau habis lagi kita mencari, kita tidak tahu mencari di mana. Kadang-kadang itu pedagang besar, grosir, tidak ada barangnya katanya, susah didapatkan. Saya kira kalau karena posisi saya sebagai pengecer itu tidak ada dampaknya saya. Yang banyak merasakan dampaknya kelangkaan minyak goreng ini adalah para masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan ini. Saya kira itu cukup. Nah, misalkan 50, misalkan 50, jadi minta 20 atau 30 begitu. Kan tidak pernah kita dapat minyak bersubsidi. Selalu di bawah 40 ke atas. Sebenarnya kalau laku sih laku, cuma kan untung sedikit, tidak kayak biasa. Ya itu enak kan biasa 50, misalkan yang biasa 50, 70, nah cuma 25, 30 kan untuk bahan-bahan yang lain kan juga naik. Kan minyak saja toh, tapi yang itu harus minyak. Nah, tidak pernah dapat minyak bersubsidi. Selalu di atas 40 kalau saya beli. Begitu. Kalau bagi saya pribadi ya tidak terlalu memberatkan, biasa saja karena saya itu jarang pakai minyak banyak. Kalau saya beli 2 liter, saya biasa menggunakannya 15 hari atau 10 hari karena jarang juga memasak di rumah, jadi tidak terlalu menjadi beban bagi saya.